Waalaikumsalam. Saya Ria Permata Enta Mustika sebagai konselor gizi di puskesmas ini. Sebelum itu, dengan siapa saya berbicara, Bu? Saya Ibu Miatir Pasari. Di sini saya ingin berkonsultasi dengan Ibu mengenai makanan pendamping untuk anak yang berusia 5 yang mau masuk ke 6 bulan, Bu. Ya, baiklah. Sebelum itu saya ingin menanyakan, umur Ibu sekarang berapa? Umur Ibu sekarang 26 tahun. Jadi Ibu tidak membawa anaknya ya? Apa anaknya sekarang lagi tidur siang? Lagi tidur siang. Baiklah. Sebelum itu saya ingin menanyakan, Bu, sebelumnya Ibu sudah tahu apa itu MPASI, Bu? Belum sih, makanya dari itu saya mau berkonsultasi kepada Ibu Ria mengenai makanan pendamping selain ASI, karena anak saya itu sudah beranjak ke 6 bulan, makanya saya ingin memberi makanan tambahan kepada dia selain ASI, Bu. Baiklah, Bu. Di sini saya akan menjelaskan MPASI itu adalah makanan pendamping ASI yang berupa makanan atau minuman yang mengandung gizi yang diberikan kepada anak sejak umur 6 sampai 24 bulan, di mana di sini MPASI harus memenuhi zat gizi mikro untuk kebutuhan anaknya. Ada lagi, Bu? Terus kapan sih saya harus memberi MPASI itu kepada anak saya yang mau masuk ke umur 6 bulan ini tersebut? MPASI ini harus diberikan kepada anak sejak mulai dari berumur 6 bulan, dikarenakan pada anak yang berumur 6 sampai 12 bulan itu pemberian dari ASI itu hanya memenuhi kebutuhan setengah atau lebih dari kebutuhan zat gizi, dan pada usia anak 12 sampai 24 bulan di mana ASI hanya memenuhi 1/3 kebutuhan zat gizi. Maka dari itu MPASI ini harus memenuhi kebutuhan zat gizi mikro untuk kebutuhan yang tidak dipenuhi oleh ASI. Terus bagaimana sih, Bu, cara kita mengetahui bayi itu atau tanda-tanda kita mengetahui kalau bayi itu sudah siap atau belum diberikan MPASI sih, Bu? Tanda-tanda anak atau bayi yang sudah siap diberikan ASI itu dimana ia sudah mulai mau mencoba makanan baru, mulai bisa menelan makanan padat, mulai mulai aktif mengambil makanan ibu ketika ibu sedang makan, sudah bisa mulai duduk, dimana dia juga sudah mempunyai gigi itu 1 atau 2 buah, dimana dia juga suka menghisap makanan, dan juga ketika ibu memberikan ASI itu dia masih terlihat lapar, Bu. Terus, Bu, apa sih, kalau kan setiap kita memberikan makanan pasti ada resikonya kan, Bu? Ya. Jika anaknya masih terlalu bayi atau belum mencukupi umur tersebut, apa sih resikonya kalau kita terlalu dini memberikan MPASI tersebut? Di sini, Bu, jika kita terlalu dini memberikan MPASI pada bayi itu juga tidak bagus ya, Bu. Dimana dia mempunyai 2 risiko faktor, Bu, dimana itu mempunyai risiko jangka pendek dan jangka panjang, Bu. Dimana risiko jangka pendeknya itu bisa menimbulkan terjadinya diare yang meningkat, membuat mereka mengkonsumsi ASI berkurang, juga bisa mempengaruhi penurunan produksi ASI, Bu. Nah, dimana dalam jangka panjangnya itu bisa menyebabkan obesitas, bisa menyebabkan hipertensi, bisa menyebabkan alergi pada makanan, Bu. Oh, berarti kalau jika anak kita itu terlalu kegendutan atau berat badannya itu tidak sesuai dengan umurnya, jadi itu termasuk dari efek samping dari MPASI ya, Bu? Iya, Bu, jika terlalu diberikan terlalu dini, Bu. Terus bagaimana sih, Bu, ciri-ciri MPASI yang baik itu untuk dikonsumsi untuk bayi yang berkisar 5-6 bulan tersebut? Nah, ini, Bu, MPASI yang baik itu dia tuh harus memenuhi kriteria, Bu. Dimana kriteria itu adalah dimana waktu pemberian yang tepat,
memadai, dan aman. Dimana waktu pemberian tepat ini maksudnya itu adalah MPASI mulai diberikan kepada anak sejak berumur 6 bulan, Bu. Nah, dimana memadai ini dalam arti MPASI ini harus mencukupi kebutuhan energi, kebutuhan protein, dan kebutuhan zat mikro yang tidak diperoleh dari ASI, sehingga dapat memenuhi kebutuhan bayi untuk pertumbuhan. Nah, terus dimaksud aman di sini, Bu, dia terhindar dari kontaminasi organisme yang jahat, Bu. Misalnya ketika penyimpanan ASI dia terhindar dari mikroorganisme yang jahat, Bu. Ya, apakah ada lagi yang ingin Ibu tanyakan mengenai MPASI kiranya? Sebelumnya saya terima kasih sama Ibu Ria. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan dulu sampai saat ini. Mungkin kalau jika ada pertanyaan lagi saya akan datang kembali ke Ibu Ria. Ya, baiklah, Bu. Di sini saya juga memberi saran ya, Bu. Sebaiknya ketika anak Ibu sudah memasuki umur 6 bulan nanti, ASI terus diberikan, tetapi juga diberikan pendamping ASI, Bu, seperti bubur, seperti mulailah dari makanan yang lunak-lunak dulu, Bu. Baru ketika sudah bertahap, ketika sudah mulai masuk umur 9 bulan ke atas, boleh bisa mengkonsumsi makanan yang agak lebih padat, Bu, seperti nasi tim, seperti nasi yang sudah dilembekkan, yang sudah dicampur ini kuning telur atau telur, seperti itu, Bu. Oh, jadi ASINya tetap berlangsung. Iya, ASINya tetap berlangsung sampai ini, Bu, sampai 24 bulan, Bu, pemberian ASINya. Tetapi juga diselingi dengan makanan MPASI Iya, Bu, untuk menambah kebutuhan zat pada untuk menambah kebutuhan zat gizi pada anak, Bu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Ibu. Jika nanti Ibu ada pertanyaan yang lebih lanjut, Ibu bisa menghubungi saya, bisa lewat kontak WA atau Instagram, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih.